Salam semuanya 43 di bawah ya. Sebelumnya perkenalkan saya Naichan. Saya berasal dari keluarga besar muslim. Mungkin yang sudah pernah dengar kesaksian saya ya. Jangan bosan ya. Kita gak pernah bosan untuk bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Salam untuk kita semua. Saya berasal dari keluarga besar muslim. Hanya saya satu-satunya yang murtad ya, saudara, yang percaya Tuhan Yesus. Berawal dari 21 Mei 2023. Saya itu punya teman orang Kristen. Pertamanya tuh ketemu di bulan Januari. Tapi dari Januari sampai Mei itu saya bergumul gitu. Saya diajak ke gereja tuh nggak pernah mau gitu, takut kok orang Islam ke gereja emang nggak dosa gitu kan. Tapi saya bergumul gitu, di hati saya tuh kepengen sekali masuk gereja gitu, penasaran gitu kan. Saya bergumul dari bulan Januari sampai Mei itu. Nggak tahu kenapa bulan Mei itu 21 Mei itu saya tuh nggak takut lagi gitu kan masuk gereja. Kebetulan waktu itu tuh saya lagi bener-bener berbeban berat gitu ya, tepat sekali gitu. Pas waktu itu tuh khotbahnya tuh tentang Matius 11:28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, kepadamu akan kuberikan kelegaan. Sebelum khotbah itu kan ada lagu puji-pujian gitu ya, saudara. Saya selalu ingat lagu puji-pujian yang menjamah hati saya pertama kalinya itu, walau ku tak dapat melihat namun ku tetap percaya gitu. Oh ternyata tuh orang Kristen seperti ini gitu ya, menyembah Tuhannya tuh meskipun mereka nggak bisa melihat Tuhannya seperti apa gitu, tapi mereka merasakan kehadirannya yang yang sangat-sangat kayak nyata sekali gitu, khusyuk sekali gitu kan. Terus dari situ nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku nangis gitu, nangis. Dilanjut khotbahnya itu yang itu apa sih tadi, Matius 11 ayat 28. Kayak saat itu tuh saya lagi bener-bener berbeban berat sekali gitu. Saya ngerasa kayak ada seseorang yang memeluk saya gitu. Kayak saya merasa beban berat saya kayak dilepaskan sekali gitu. Terus terlepas dari itu ya, saya tuh pulang dari gereja itu cari tahu ini Alkitab gitu, ajaran tentang agama Kristen apa segala macam gitu. Kok tadi aku di gereja kok nyaman, padahal kan aku tuh masih agama Islam gitu kan. Terus kayak bertarung dengan diri sendiri gitu, berperang dengan diri sendiri, aneh sekali gitu. Sepulang dari gereja sampai seminggu ke depan itu aneh gitu, kayak saya tuh tadinya tuh orangnya yang cepet marah, cepet emosian apa gitu kan, tuh bener-bener kayak dirubahkan sekali gitu. Kayak saya tuh mau marah gitu, kayak ada yang bicara kayak di hati, jangan, nggak boleh marah gitu kan. Terus waktu itu tuh saya tuh nutup-nutupin, tapi aku nggak bisa nutup-nutupin gitu. Aku tuh upload di media sosial kan gitu. Padahal aku nggak upload ada salibnya gitu, tapi mereka ngerti gitu kalau aku lagi di dalam gereja. Langsung temen-temenku tuh kayak ngehujat gitu, kamu tuh Islam loh, kenapa masuk gereja gitu kan. Nggak peduli. Terus kayak yang langsung dihujat sana sini gitu kan, dikafir-kafirin gitu-gitu, dimaki-maki. Tapi dari situlah ya, yang kayak ketika aku cari ayat tuh ada satu ayat yang kasihilah musuhmu, doakanlah, berkatilah gitu. Loh, kok aku disuruh mengasihi musuh gitu kan? Padahal susah sekali kan kita mengasihi orang baik ke kita aja kadang-kadang susah, apalagi mengasihi musuh gitu kan. Lah terus ajaran yang belum pernah saya dapatkan itu kasihlah musuh. Tapi puji Tuhan, setelah aku benar-benar belajar isi Alkitab ini, aku bisa mengampuni gitu, aku bisa memaafkan orang-orang yang mencela gitu. Terus terlepas dari itu ya, aku tuh kasih tahu ke orang tuaku gitu, ke ibuku, ke bapakku gitu. Kalau ibu sih cuman kayak nggak tahu ya, rela nggak rela, ibu bilang kamu udah dewasa, udah tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Terus kayak setuju nggak setuju gitu, tapi aku tetap percaya Tuhan gitu. Aku memutuskan untuk keluar dari agamaku,
aku jadi orang Kristen kayak gitu kan. Sejak tanggal 21 Mei itu sampai minggu kemarin bisa dihitung aku nggak ke gereja 4 kali. 4 kali, iya, itu pun karena sakit, karena ada kerjaan, bener-bener nggak bisa ditinggalkan gitu. Terus apa ya, bapak itu sebenarnya nggak terlalu yang Islam yang taat sekali sih, nggak, cuman kayak agama itu harga mati sekali gitu. Kayak apa ya, nggak apa-apa kehilangan satu anak perempuan gitu, masih ada anak perempuan dua gitu. Aku tuh didoakan meninggal dalam waktu 100 hari. Kan kita video call gitu, HP-nya tuh di apa? Diludahin, dikutuk-kutukin, dikata-katain gitu, didoakan cacat lah, didoakan 100 hari meninggal lah di depan jemaat yasinan karena waktu itu tuh malam Jumat gitu. Tapi puji Tuhan ya, ketika aku udah jadi anak Tuhan, udah percaya Tuhan Yesus tuh aku nggak ada ketakutan. Dulu tuh aku takut sekali ketika bapakku bilang, hati-hati kamu pulang kecelakaan, kayak gitu bisa bisa jadi gitu, karena dulu takut sekali gitu, karena meyakini sekali apa yang dikatakan bapak. Tapi ketika aku jadi anak Tuhan, aku yakin dan percaya Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya puji Tuhan, 100 hari itu lewat. Aku apa, Oktober itu kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan aku belajar Alkitab, belajar tentang kekristenan, belajar tentang ketritunggalan Allah, pokoknya tentang doktrin-doktrin gitu. Puji Tuhan aku bisa mengikutinya dengan baik. Tanggal 1 Oktober 2023 lalu aku dibaptis. Puji Tuhan, untuk menuju dibaptis itu benar-benar luar biasa sekali. Aku tuh sakit sampai 2 kali, benar-benar apa ya, positif COVID waktu itu, sampai yang tadinya aku selama 4 tahun nggak pernah yang namanya check up dokter, sampai-sampai aku tuh apa ya, sampai check up dokter gitu, saking bener-bener lemahnya gitu, saking bener-bener sakitnya. Nggak sampai selesai di situ, 2 minggu setelah itu aku sakit lagi gitu. Jadi kalau aku bener-bener nggak percaya sama Tuhan gitu ya, bisa aja aku tuh punya pikiran, oh ini gara-gara aku murtad, aku dikasih azab, aku dikasih sakit gitu. Tapi puji Tuhan, justru ketika aku sakit, Tuhan tuh bilang ke aku gitu, jangan takut, aku bersamamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu gitu. Kayak apa ya, banyak sekali gitu. Pikul salib tuh benar-benar berat sekali ketika kita memutuskan untuk percaya Tuhan. Kita dicaci maki teman, kita dicaci maki saudara, kita dihina, kita dijauhi orang, dijauhi teman gitu kan. Kita sempat nggak diterima sama keluarga, didoain, dikutuk-kutukin gitu. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan benar-benar menyatakan kuasa dalam kehidupan saya gitu, ketika saya sakit saya disembuhkan, ketika saya benar-benar berbeban berat Tuhan berikan saya kelegaan, ketika saya selama ini mencari kedamaian Tuhan berikan saya kedamaian. Jadi selama bertahun-tahun saya mencari kedamaian, saya tidak pernah mendapatkan itu di dunia gitu. Nah ketika saya percaya Tuhan, Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Kasih Tuhan tuh tanpa syarat, tidak seperti dunia yang apa ya, penuh dengan syarat gitu. Ketika saya percaya Tuhan, Tuhan cuma bilang apa sih, percaya sama saya, ikut saya, jadi anak saya, itu aja gitu. Terus ketika saya jadi anak Tuhan, nggak hanya modal percaya aja dan imani saja gitu. Saya tiap hari belajar, buka Alkitab. Semakin hari, setiap hari saya membaca firman Tuhan, saya semakin yakin gitu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan kita sukacita damai sejahtera yang dunia tidak akan pernah bisa memberi gitu. Benar apa yang dikatakan Roma 10 17 apa ya, iman itu timbul dari pendengaran. Dulu tuh saya nggak pernah ngerti apa isi Alkitab, dulu saya nggak pernah ngerti ajaran orang Kristen itu seperti apa sama sekali. Tetapi ketika saya setiap hari mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah orang Kristen gitu ya, iman saya timbul. Ketika saya sering ke gereja, iman saya timbul. Setiap harinya saya semakin yakin dan percaya bahwa apa ya, di kolong langit, maksudnya di dunia itu gak ada juru selamat selain Tuhan Yesus. Ketika kita sudah berdosa, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan kita. Hanya satu pribadi yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Apapun yang orang katakan, mau Tuhan Yesus itu hanya sekedar utusan, Tuhan Yesus hanya manusia biasa atau apa, saya tidak peduli. Tetapi ketika saya yakin dan percaya Tuhan Yesus nyata, kuasanya Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu
itu ada ketika saya bener-bener di titik terendah saya, yang ketika saya pengen mengakhiri hidup saya gitu, Tuhan Yesus tuh Sebentar, ada, aku hadir, bener-bener hadir aku gitu. potong sebentar ya. Ini kebetulan si Naichan masih kesaksian. Yang typing bilang bohong, naik ke atas, adu baca Al-Quran dengan Naichan, silakan. Yang bilang bohong, naik ke atas, adu baca Al-Quran, silakan naik ke atas. Saya kasih ruang dan waktunya. Silakan dilanjutkan. Iya, jadi gitu ya teman-teman, setahun lebih Oktober nanti lah, saya bener-bener setahun pas dibaptis gitu. Ya puji Tuhan, dengan apa ya, saya selalu pegang janji Tuhan ya, kayak gimana ya, kita nggak perlu banyak bicara, kita nggak perlu banyak menginjili keluarga kita, tetapi ketika perubahan hidup yang kita apa ya berikan ke mereka gitu, kita tunjukkan ke mereka, mereka bisa ngerti gitu. Oh iya ya, dulu tuh saya seperti itu gitu, sekarang saya berubah. Nah dari situlah perlahan-lahan ibu bapak saya menerima dengan keputusan saya gitu, bahkan mereka menerima calon suami saya gitu. Apa ya, saya tuh baru baru ganti KTP loh saudara, sayangnya saya nggak ada di sini sih, KTP saya masih di rumah gitu. Saya baru ganti KTP saya baru ganti Kristen, bahkan apa, foto saya masih masih pakai jilbab gitu. Tapi saya barusan bulan lalu ganti KTP Kristen. Kalau ada yang typing saya bohong, bisa dicek ke alamat saya kalau perlu, nggak masalah. Saya berasal dari bener-bener keluarga besar saya kiai gitu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan kita gitu. Jadi kesalehan kita itu seperti kain kotor, mau kita berbuat baik sebanyak apapun, kalau kita nggak punya juru selamat, sia-sia. Jadi yakin dan percaya, responi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, yang mungkin kayak hati kita mengeras tadinya, nggak percaya. Dulu saya menantang Tuhan Yesus saudara, Tuhan kalau memang kau ada, kau nyatakan dalam diri saya, kau nyatakan dalam kehidupan saya. Saat ini Tuhan saya sakit sekali, nggak ada manusia satupun yang menolong saya, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Ketika saya mau jalan ke gereja itu, waktu itu kedua kalinya saya mau ke gereja, bagian ginjal saya sakit sekali saudara, tapi puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan saya. Dan apa ya, ketika orang mencaci maki saya, kalau bukan karena Tuhan saudara, saya nggak bisa mengampuni. Saya tuh, orang mencaci maki saya satu kata, saya bisa lima kata gitu, lebih lebih menyakiti. Dan saya kalau memaafkan orang tuh nggak mudah, sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun saya paling susah memaafkan orang. Tapi dengan saya percaya dengan Tuhan Yesus, apa ya, mengajarkan saya kasih, saya bisa mengampuni. Jadi puji Tuhan, haleluya sekali ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuhmu. Ya pokoknya luar biasa sekali. Yang sudah jadi anak Tuhan, banggalah jadi anak Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam iman. Apa ya, apapun yang terjadi, seberat apapun pergumulan kita, yakin dan percaya, pegang terus janji Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, apapun yang terjadi. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun masalah kita dengan siapapun, Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Tuhan janjinya ya dan amin. Mungkin itu aja ya sayang. Makasih. Teman-teman, ya saya bingung ya main di bawahnya. Yang di atas kesaksian, yang di bawah kejam-kejam. Ya. Masuk Islam karena cuan. Calon istri saya masih bisa mencari uang sendiri tanpa dia harus menjual agamanya. Sebentar, mungkin ada yang bilang masuk Kristen gara-gara suami gitu ya. Kita kenal setelah saya jadi orang Kristen ya. Kita kenal setelah saya jadi orang Kristen. Bener sayang? Betul. Terus kalau karena uang, saya masih bisa kerja, saya masih bisa ngeluarin keringat saya. Bukan karena agama saya, bukan karena uang saya
pindah agama. Bos saya agamanya apa sih, nggak tahu ya, yang kayak gini-gini gitu. Bos saya agamanya ini bukan Kristen gitu. Kalau kalau dibilang saya masuk Kristen karena uang, siapa yang mau bayar saya gitu, pakai Indomie? Siapa yang mau kasih saya Indomie? Saya beli Indomie pakai uang saya sendiri, Beli pakai uang saya sendiri saya beli Indomie. gitu. Ya, jadi emang gitu ya teman-teman ya. Apa ya? Mereka itu akan bilang kalau kesaksian murtadin itu bohong apapun, ya kan, bilang bilang ini itulah gitu. Luar biasa ya, gitu. Tapi mereka nggak bisa membuktikan. Di saat ditantang, ayo kalian adu baca Al-Quran dengan naik, nggak ada satupun dari kalian yang naik, gitu. Buktikan, kita buktikan pakai data, atau kita sama-sama tunjukkan KTP. Saya mengizinkan calon istri saya menunjukkan KTP, tapi alamatnya tolong di blur. Gitu. KTP yang dipoto silahkan tunjukkan, tapi alamatnya di blur. Ayo siapa? Sebentar dulu. Tunjukkan satu orang naik ke atas Islam yang bilang kesaksian ini bohong, naik ke atas buktikan. Satu baca. Yang pertama adu baca Al-Quran, yang kedua buktikan KTP kalian masing-masing. Ayo, saya izinkan calon istri saya. Silakan. Ayo kita bicara pakai data, jangan cuma pakai congor, jangan fitnah. Gitu. Karena apa kalian memang diajarkan untuk fitnah ya? Emang waktu di iman sebelum memang diajarkan, untuk fitnah dan berbohong itu diperbolehkan. Gitu. Di HP yang ini, saya nggak di HP yang ini. Gak dipanjang itu. Boleh dikirim dulu, nggak apa-apa, nanti turun. Takut dicerai. Loh. Kami aja baru menikah nanti tanggal 26 Oktober. 26 Oktober ini kami pemberkatan di GKJ Gombong. Gitu. Silakan naik. Naiklah. Jangan cuma jadi bani typing, bani fitnah. Gitu. Kalau kami bicara pakai data. Gitu ya. Untuk Naichan, ini adalah calon istri saya. Kami akan pemberkatan nikah di tanggal 26 Oktober ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya cuma mau bilang, tetap kuat pikul salib dan percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Percaya aja. Mungkin sekarang keluargamu, adik-adikmu, bapakmu, ibumu belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kamu harus yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka. Dan kamu harus yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menjamah mereka. Itu, kamu harus percaya itu. Karena apa? Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang banyak ya kalau kita dengar kesaksian murtadin itu luar biasa sekali. Dan saya salah satu orang yang benar-benar tahu dengan pribadi Naichan kehidupan keluarganya. Karena dia adalah calon istri saya di tanggal 26 Oktober ini. Secara tidak langsung saya sudah berhubungan dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Tapi luar biasa. Saya mau cerita satu keajaiban yang pernah saya dengar. Kalau saya dengar cerita dari Naichan, bapaknya itu keras sekali sama dia. Bahkan dia pernah disumpahin ya. Itu pernah disumpahin dalam tempo 100 hari itu meninggal. Tapi ketika saya berbicara sama bapaknya, saya minta izin untuk menikah dengan anaknya. Satu kata dari Pak Solahuddin yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Ketika saya izin pamit menyelesaikan teleponnya, dia bicara, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Itu satu kata-kata yang selama ini sampai Naichan cerita sama saya. Selama ini kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulut bapaknya. Tapi luar biasa. Waktu saya minta izin untuk menikah dengan anaknya, kata-kata itu keluar dari mulut Pak Solahuddin. Tuhan Yesus memberkati, dan saya yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mulai bekerja di dalam kehidupan Naichan dan keluarga. Saya yakin dan percaya Naichan akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Naichan, bagi keluarga Naichan. Terserah orang mau bilang apa tentang semua masa lalu kita, tentang semua kehidupan kita, tentang apapun itu, jangan pernah pikirin itu. Saya tidak menikah dengan masa lalumu,
saya menikah dengan kamu yang sekarang, dan saya yakin kamu anak-anak Tuhan. Saya yakin kamu dan saya bisa menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Gitu. Terus semangat juga menjadi saksi Tuhan, semangat memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah salibkan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Itu. Tapi saya luar biasa ya. Luar biasa. Kalau saya boleh menambahkan kesaksian sedikit. Saya lahir baru juga. Saya pernah dari agama sebelah juga. Dan selama ini saya punya kerinduan. Tuhan, kalau saya memang harus menikah di umur saya sekarang jalan yang ke-34, saya mau anak Tuhan, saya mau yang sama-sama melayani, saya mau yang sama-sama menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan Yesus menjawab doa saya di waktu yang tepat. Setelah hampir 1 tahun saya merindukan itu, Tuhan Yesus menjawab itu. Saya diberikan naichan di dalam kehidupan saya, dan kami dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Semoga rumah tangga kami menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan dapat menjadi garam dan terang dunia. Silakan naichan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya sebelum saya turunkan, karena kita harus PK dulu. Silakan Pak, mau disampaikan dulu. Ya, terima kasih ya yang udah tap-tap layar, yang sudah berbagi berkat. Tuhan balas berkatnya, Tuhan Yesus memberkati. Aku tinggal sebentar. Kiranya, oke. Kiranya kesaksian saya boleh dapat memberkati teman-teman 174 orang di bawah. Saya yakin dan percaya ketika dari agama sebelah typing seperti itu ya. Kuasa Tuhan itu nyata di atas segala-galanya. Suatu hari nanti Tuhan pasti panggil kalian untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan pasti jamah hati kalian, karena dulu saya belum percaya itu apa ya, nggak ngerti gitu tentang firman Tuhan. Tetapi semakin saya setiap hari mendengarkan firman Tuhan, iman saya timbul, karena apa yang dibilang Roma 10:17 itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan gitu. Jadi saya yakin dan percaya yang typing di bawah, yang masih belum percaya Tuhan, suatu hari nanti pasti Tuhan akan panggil kalian menjadi anak-anaknya. Karena ketika Tuhan sudah panggil kalian, kita sudah tidak bisa apa-apa. Sama seperti saya dulu, ketika Tuhan sudah panggil saya jadi anaknya, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak bisa menolak. Jadi saya yakin dan percaya ketika dari agama sebelah selalu ada di room kesaksian Kristen ini, suatu hari nanti imannya pasti akan timbul. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus. Tiada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Gitu. Jadi untuk teman-teman Kristen yang menanggapi typingan di bawah yang nggak baik, tetap terus doakan mereka, kasihilah musuhmu, doakanlah, berkatilah. Saya dulu dicaci maki baru murtad gitu, bilang mereka apa? Teruslah jadi orang Kristen itu bebas ngelakuin dosa katanya. Tapi puji Tuhan saudara, ketika saya nggak dendam, ketika saya mendoakan mereka, bahkan apa ya, memberkati gitu ya, mereka sadar, mereka itu balik lagi mencari saya gitu. Mereka nggak benci dengan saya. Bahkan kemarin itu chattingannya masih saya simpan gitu, ketika mereka mengkafir-kafirkan saya gitu. Tapi setelah setahun kemudian, teman saya itu apa ya, baikin saya gitu. Jadi janji Tuhan itu iya dan amin. Ketika kita benar-benar carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tuh mengesampingkan keluarga, apapun itu, pasangan, pekerjaan. Kita benar-benar mengedepankan Tuhan. Kita benar-benar mencari kebenaran dulu. Kita benar-benar mencari kerajaan Allah dulu. Semua itu akan ditambahkan. Bahkan ketika saya sudah benar-benar apa ya, putus asa untuk mungkin saya udah nggak pantas untuk mendapatkan pasangan gitu. Tapi Tuhan hadirkan pasangan sesuai dengan kerinduan saya selama ini. Saya rindu sekali punya pasangan yang benar-benar takut dan taat akan Tuhan,
yang benar-benar sama-sama melayani Tuhan, yang punya hati benar-benar untuk melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan, yang punya hati yang benar-benar tidak memandang saya dari segi apapun, yang bisa menerima masa lalu saya, yang bisa menerima saya, yang bisa menerima keluarga saya, meskipun keluarga saya belum ada yang percaya Tuhan, tapi saya yakin dan percaya seperti yang abangnya tadi bilang, satu jiwa diselamatkan, seisi rumah ikut diselamatkan. Saya selalu pegang janji Tuhan, saya selalu pegang itu. Jadi ketika kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Itu benar terjadi, saudara, benar terjadi dalam kehidupan saya. Pegang terus janji Tuhan, pegang terus janji Tuhan. Sebesar biji sesawi iman kita, kita bisa memindahkan gunung gitu. Itu kata firman Tuhan gitu. Itu aja sayang.